masuk dulu di depan kesempurnaan majelis kita, agar orang yang terlambat pun tahu bahwasanya belum penuh. Kalau ibu nggak maju, saya nggak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Bapak Ibu, orang tua kami, guru kami yang kami muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari parenting ini, yang di awalnya di kalender pendidikan kita adalah tanggal 18. Jadi mulai pemulangannya tanggal 18 Ribu sampai dengan tanggal 25. Akan tapi untuk hari ini ada yang berubah sehingga liburnya kita mulai tanggal 14 sampai 23. Jadi 23 itu sudah masuk. Ini saya sampaikan di awal biar tidak khilafiyah antara anak dengan ayah di rumah. Karena anak-anak juga saya kumpulkan tadi pagi. Anak-anak sudah kumpul dan mereka sudah mencatat tanggalnya 14 sampai 23. Artinya 23 itu balik. Mudah-mudahan semua kita bisa balik pada waktunya nanti, dan Allah berikan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semua bisa beraktivitas seperti yang dijadwalkan kembali. Ayah bunda yang saya muliakan,
hari ini berarti Mik yang biasa emang nggak ada bagus. hari ini Bapak Ibu akan bawa pulang anak-anak semua. Insyaallah setelah pertemuan kita di sini, semua kita akan bawa pulang anak kita. Sedikit berbicara anak, ya, dengan berbagai perkembangan yang kita perhatikan di Ma'had, setelah Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik mereka, maka anak ini bisa kita lihat latar belakangnya dulu sejak dia lahir. Begitu lahir si anak, tentu tidak ada yang lebih dekat dengan anak dibandingkan kedua orang tua. Ketika anak lahir, maka yang paling dekatnya dengannya adalah kedua orang tuanya, terkhusus ibunya. Walaupun kadang-kadang juga terdapat pada keluarga tertentu yang lebih dekat dengan anak itu adalah pembantunya. Namun sejak awal lahir, yang paling dekat dengan dia adalah ibunya. Bahkan sebelum anak ini bisa berbicara, hanya bisa dengan tangisan saja, maka ibulah yang paling pertama kali mengajar bicara. Ibu yang paling pertama mengajarkan anak, mengajarnya berbicara. Dan ayah yang mentalkinnya kalimat-kalimat thayyibah kepada anak-anak. Itu menunjukkan bahwasanya yang paling mengetahui tentang anak itu sejak kecil secara rinci adalah si ibu. Kemudian ayah yang paling mengetahui tentang anak dan perkembangan mereka, karena mereka paling banyak komunikasi. Kalau kita lihat dalam ilmu bahasa, ketika dalam berbicara tentang bagaimana mengajarkan bahasa, dan ilmu bahasa disebutkan yang pertama diajarkan kepada anak adalah hiwar, komunikasi. Komunikasi, bukan keilmuan yang lain, bukan berbicara teknik semacam-macam, tapi komunikasi. Bahkan ketika si anak ini belum bisa mengucapkan kata-kata apa, huruf belum bisa diucapkan, tapi si ibulah yang pertama berbicara dengan apa adanya kepada anak. Dia mengajak bicara, mengajak si ibu. Ya, ayah ada juga, walaupun pas pulang kerja kalau dia bicara. Walaupun umumnya kadang ayah kalau ada bicara begitu jumpa sama bayi, ini anak siapa? Anak siapa? Berbeda dengan ibu. Kalau ibu anaknya nangis, oh anak mama haus ya, kan? Oh, kasih asli. Anak mama lapar ya, oh lagi tak betah ya. Ayo kita gitu. Itu kalau ibu, begitu. Kalau ayah tanya, anak siapa ini? Begitu ya. Kita kan juga ayah. Itu sepertinya alami saja. Begitu kalau pertama, anak siapa ini? Tentu
Itu bukan berarti tidak mengenal anak, tapi bahkan untuk memperkenalkan anak, inilah ayahmu dan kamu ini anak ayah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka anak terus bersama orang tuanya, ibu dan ayah, sampai dia besar, bisa lari, bisa berbicara. Dan seharusnya demikian, ya. Seharusnya demikian. Maka dengan si ibu yang anak ini memiliki kedekatan yang paling kuat, kepercayaan yang sangat kokoh, begitu pula rasa hormat yang begitu besar. Seharusnya, yaitu terjadi jika hati sudah dekat antara anak dengan ibu. Jika terus dilanjutkan, makin hatinya makin dekat, maka setiap kata-kata yang diucapkan oleh ibu dan ayahnya itu melekat di hati anak. Ya. Lebih mudah nyambung kalau komunikasi. Apa yang disampaikan itu nyambung ke hati dia. Karena dia bukan hanya dekat secara fisik, tapi dia dekat secara pendekatan hati. Ya. Orang tua itu sendiri marah sampai anak ini masuki marhalah mumayyiz, tamyiz. Yang mudah saya muliakan, akan tapi tidak sedikit di sini mulai salah dipahami oleh kita orang tua. Orang tua karena baru sibuk bicara kedekatan hati ketika anaknya sudah masa dilepas. Kita naik sedikit pembicaraannya. Ini kadang orang tua lebih sibuk bicara kedekatan dengan anak, komunikasi dengan anak, ketika anaknya sudah umur bisa dilepas. Ketika anak itu dituntut bukan lagi dia apa mumayyiz, bukan hanya lagi dia tamyiz, tapi dia sudah seharusnya dia ketika masa balik dia sudah bisa mandiri, tanggung jawab dengan segala kewajibannya. Anak kita semua di ma'had di sini di Mataku itu semua sudah balik. Insyaallah sudah balik. Ya. Dimasuk semester kedua yang tamhidi, insyaallah sudah balik. Ya. Kalau sudah balik dalam kajian fikih, setahu saya itu anak itu kalau meninggal orang tuanya itu enggak lagi yatim dia, enggak lagi yatim. Ya. Walaupun budaya kita itu anak yatim umur SMA aku masih yatim, anak yatim nggak umurnya semester 1 kuliah, ya yatim, nggak yatim lagi dia. Yatim lagi. Ini saya ingin letak beratkan, menitik beratkan pada permasalahan orang tua hari ini kadang banyak bicara kedekatan hati itu ketika anaknya sudah wajib dilepaskan, sudah bisa dilepaskan. Saya tidak tahu di antara kita di sini para orang tua berapa persen yang masih begitu. Yang mana ini memberikan pengaruh dampak besar bagi anak ini selama di ma'had untuk bisa mandiri atau tidaknya, dan berpengaruh pada kedisiplinan ma'had dan seterusnya. Nah, maka
Sebenarnya ini menunjukkan ikatan emosi antara anak dan orang tua sangat lemah. Ikatan emosi antara anak dan orang tua itu sangat lemah. Akhirnya ada orang tua yang menahan anaknya di rumah saja. Maka anak di rumah saja. Jadi kasusnya macam, sehingga orang tua untuk menutupi kesan itu sebenarnya dia akan buat alasan, belajar berbohong kepada guru, menyampaikan berbohong kepada guru di depan anak. Ya, sebenarnya saya mau cari ma'had itu yang khusus Quran plus bahasa Arab saja. Padahal ketika mendaftar ke mataku sudah jelas di brosur apa dipelajari. Alasannya apa? Kesannya wah gitu kan. Saya ingin cari pesantren yang khusus Quran dan bahasa Arab saja. Tok. Nggak perlu pelajaran dunia itu. Ingin salah langsung ke akhirat kalau bisa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Rupanya anak itu bukan itu yang diharapkan orang tua. Anaknya dimasukkan ke sekolah dekat rumahnya agar pulang pergi setiap hari. Ya, ini masalah. Maka Bapak Ibu, saya teringat sebuah kajian dalam tafsir surah Al-Imran. Ya, Syekh Ahmad Sayyid hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya orang mukmin itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berazam, bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan dan untuk melanjutkan sebuah keimanannya. Orang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berazam. Dan dia akan berguguran itu, akan lemah. Adalah orang-orang yang setelah berazam tidak bertawakal. Maka Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Sudah punya perencanaan yang matang, kita sudah memberikan memulai melakukannya. Setelah itu tawakal kepada Allah. Tawakal. Ya. Jika tidak tawakal setelah kita bertekad, maka yang terjadi apa? Selalu kita dihantui seakan-akan begini, seakan-akan begitu, di ma'had begini, begini. Kalau saya jauh dengan anak, bagaimana anak saya di sana? Itu hantu sebenarnya. Hantu. Ya. Maka akhirnya orang tua mengira bahwa dengan mempertahankan anak di rumah lebih lama, ikatan itu terbangun lebih kuat. Mereka mengira begitu. Ya. Dengan banyak di rumah, mengira ikatan itu akan terbangun dengan kuat, tanpa perlu secara membangun atau namanya memperbaiki. Udah di rumah aja dia udah kuat ikatan dengan kita. Belum tentu. Betapa banyak anak di rumah itu yang di rumah dia nggak pernah kenal Allah. Dia nggak kenal orang tua. Apa yang mesti dilakukan pada orang tuanya dan sebagainya. Maka di sini sebenarnya yang diharapkan dalam sebuah keluarga itu terhadap anak-anak kita, dengan dia di rumah
selama dia di rumah, kita mampu menegakkan prinsip rumah, mampu menegakkan prinsip-prinsip di rumah, mampu kita melakukan apa saja kewajiban seorang muslim selama dia di rumah. Apa saja tugas ayah dan tugas ibu kepada anaknya ketika anak kita di rumah. Harapannya demikian. Harapannya demikian. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena pada sebagian anak kita, enggak semuanya, itu kalau sudah merasakan masa malam liburan dan hari libur akan dijemput, itu suasananya beda lagi itu. Yang mushaf dari Bermundi di mana tahu mushaf, tidak tahu dia. Buktinya semalam saya perhatikan di anak akhwat itu sana pada maghrib seperti biasa langsung ngaji baca Quran. Anak kita yang laki habis maghrib langsung keluar, nggak tahu, nggak jelas keluar sana apa enggak. Oh, Ba'da Isya ketika pengasuh Ustaz Mahyudin mereka pengumuman semua ambil mushaf, 1 rakaatain, salat 2 rakaat setelah salat Isya, semua ambil mushaf baca Quran seperti biasa sampai setengah 10. Seperti ada yang nyelotok, kita ngaji lagi kan udah libur. Saya mau tanya ini kalau di rumah seperti apa? Kira-kira apa peraturan dan prinsip yang sangat mendasar di rumah Bapak Ibu sekalian? Tadi saya tanya kajian subuh sama anak-anak, apakah di rumah semua orang tua kalian baca Al-Quran? Banyak terdengar, ada Ustaz baca, alhamdulillah baca. Semua ayah bunda baca. Biasa. Kalau suara kayak gitu kan kayak di kampanye, oh ya, gitu kan? Kampanye apa dia yang betul, penting untuk baca ya baca. Nah, ini saya sampaikan Bapak. Jadi dia sudah tertanam libur, nggak ada apa-apa. Dan dalam beberapa waktu kita dapatkan anak setiap malam Ahad itu kalau subuhnya itu salatnya pun terlambat karena libur. Kita sudah tekankan dan ulang-ulang kepada anak, ini kewajiban ini dimanapun kalian, kapanpun ini harus melekat, Maka pesan ini kepada ayah muda sekalian, ketika nanti dibawa pulang ini ke rumah ini, mulai maghrib, Aisyah dan seterusnya selama 10 hari juga harus melekat. Ini di rumah. Kira-kira apa yang dibangun di rumah? Kenapa saya bilang dekat rumah dengan masjid belum tentu anak ke masjid. Saya katakan ini asrama ulia, tingkat alia, itu yang laki. Mereka Allah ada tetap saf terakhir, walaupun tidak semuanya. Apa yang tidak terjadi? Itu padahal di sini sudah ada pengasuhan yang membangunkan mereka ke masjid, sholat. Udah ada azan untuk penterjemah lagi sholat. Padahal udah ada bahasa Arab di sini. Hayya 'ala shalah, dah paham semua, tapi butuh penterjemah, bangun sholat. Yang tingkat ustura juga demikian. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi anak kita itu ketika pulang ke rumah, melihat ini seterusnya, jika itu tidak diingatkan, maka buang jauh-jauh pemahaman Allah, dah capek dia di ma'had, disiplin, enggak. Bisa tidak bawa suasana ini menjadi kewajiban, baca Quran, murajaah, kemudian sholat.
Karena yang paling penting kita membangun syakhsiyah dia, kepribadian dia. Al-Quran itu lebih banyak berbicara membangun kepribadian manusia dibandingkan berbicara sarana-sarana. Ya. Itu. Dan kita tahu bersama merusak itu lebih mudah dibandingkan membangun. Di ma'haf, di mataku, di pesantren, mereka diingatkan terus untuk dibangunkan semua. Ingatkan untuk ngaji, ingatkan untuk salat, ingatkan untuk ini dan itu, ya. Terus berbulan-bulan sudah satu semester, tapi itu akan hilang seketika. Akan hilang seketika. Terlebih hafalan Al-Quran. Ya. Nah, maka saya kira sudah terjawab pertanyaan awal, apa yang perlu dilakukan di rumah. Ya, kalau latar belakang di pesantren seperti tadi, masih ada yang demikian. Nah, makanya ketika kita bilang begini, ada orang tua Allah Ustaz, free nasi saya begini. Pada hari ini cuma 10 hari dikasih, 10 hari coba menjaga yang sudah ada. Menjaga yang sudah ada. Nah. Kemudian kemudian saya muliakan, banyak keluhan dari kita pun sering mengatakan bahwasanya berat pendidikan sekarang untuk syukuran. Saya tidak mengatakan tidak. Kita ini berhadapan dengan zaman digital, zaman teknologi, ini itu. Sebenarnya hambatan terbesar dalam mendidik anak itu adalah diri sendiri, bukan teknologi. Hambatan terbesar dalam mendidik anak adalah diri kita sendiri. Nah, maka di sini kita mesti melihat diri kita. Sudah nih. Contoh, kenapa saya bilang bukan kesalahan teknologi, langsung kita bilang teknologi yang salah. Contoh, dalam beberapa kasus, walaupun ini saya anggap memang terjadi juga di mahan kita. Kasus apa? Kasus santri bawa HP, dan bawa HP itu kata setelah libur begini. Ya kan? HP, tahu buat HP ya? HP yang kayak gini ya, ini HP. Kan dong begah, karena anak balik ini usaha kalau jauh dan rakyatnya. Anda jauh begah. Kata HP baru 10 juta, 7 juta, main jangan dong kayak jangan pakai 7 juta, walaupun SPP menunggak. Begah ayunya. Nyoh HP-nya dupu je kan ada. Jim cawai dupu je ni. Ketika kita panggil orang tua, itulah Ustaz, memang susah kali zaman sekarang. Pengaruh teknologi itu luar biasa. Kalau saya yang tangani, saya bilang bukan sederhana. Pengaruh ibu itu luar biasa. Pengaruh mama luar biasa. Pengaruh ayah luar biasa, mampu memfasilitasi hal seperti ini. Kenapa? Tantangan terbesar bukanlah teknologi, namun diri sendiri tantangannya bukan orang lain. Maka
Di sini saya ingin mengingatkan diri kita semua, karena kita semua adalah orang tua, maka terus belajar untuk menjadi orang tua. Terus belajar untuk menjadi orang tua. Ada masalah di ma'had pun kita belajar sama-sama. Ya. Di sini 400 lebih santrinya, 450. Maka yang kita tangani bermacam model. Satu anak itu yang kita tangani, bukan satu orang. Minimal 2 orang, ayah dan bapak dan bapaknya. Kadang ayah dan bapak ini ada khilafiyah, ada ikhtilaf. Hana Ustaz, menurut lo je, ikut mak hana aja, menurut lo aja. Kamu kan orang yang dah pendapat yang kuat bapaknya, dah pendapat yang kuat ramah dan ayah. Orang-orang tu yang bangun prinsip pada. Ya, ini hati. Berapa kasus kejadian dengan HP ini kita tangani masalah besar, yang sampai akhirnya ada orang tua lebih membela HP dibandingkan meluruskan kesalahan dan problematika anaknya. HP. Maka dengan HP ini guru dicaci maki, guru dihina. Untuk bela HP. Anaknya penting. Sampai muncul istilah, saya bagaimanapun keluarga yang paling utama. Pertanyaan, siapa yang beli HP? Dan siapa yang memberikan dia doa HP diam-diam? Siapa? Sampai dulu ada kasus HP diletakkan di kios depan. Kalau anak perlu ke sana aja. Mohon ya berdasarkan, mohon jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Cara pelan-pelan. Jangan. Nanti ada masanya. Jadi sekarang bukan lagi bicara kedekatan komunikasi anak dan orang tua. Ketika dia saling ma'had, sudah di situ belajar orang tua kedekatan dengan Allah, berdoa kepada Allah agar Allah membimbing anaknya. Anak juga demikian. Pas pada maksanya kita akan datang berjumpa dengan anak. Ini penting ya, sudah sekalian. Jadi maka dalam berbagai perubahan anak kita selama di ma'had, sejak kita lahirkan dia, maka kita terus belajar. Jangan sampai gara-gara tadi sebuah HP namanya ya, kita akhirnya mengatakan tantangan terberat hari ini adalah HP, dan kemudian kita dengan HP itu akhirnya kita rusak akhlak kita dengan mencaci maki guru, menggibahi guru, bahkan menamimah. Jadi tokoh namimah, provokator. Kita ajak oleh santri yang lain duduk untuk bicara bagaimana guru itu, bagaimana ma'had itu, bagaimana. Sebenarnya kalau anak kita bermasalah, bawa aja cabut dia, jangan pengaruhi orang lain. Saya yakin anak itu lebih murni dibandingkan kita yang kadang masih suka berbohong. Karena anak itu menyampaikan, kami sebenarnya Ustaz enggak. Kami sebenarnya enggak. Anak itu akan cerita. Ya, jangan juga. Jadi inilah cara kita untuk selama masih hidup ya. Ini di antara bagian usaha kita menjaga diri dan keluarga dan anak-anak kita dari neraka. Ini harus tegar. Kemudian benda yang saya muliakan, anak-anak kita ini semuanya adalah anak yang sudah beranjak umur ya, sebenarnya sudah masa balik, sudah mendekati menyempurnakan mereka terus masa dewasanya. Maka anak ini sebenarnya yang kita targetkan dalam setiap komunikasi kita bukan hanya
sampai komunikasi, bukan hanya sampai berita, sampai pesan, tidak. Ya. Jadi bagaimana hari ini anak yang sudah tahu ini buruk, ini tidak, ini baik, ini buruk, ini lebih baik, kan masalah tamyiz ya. Ini baik, ini buruk. Sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana anak kita, sebagaimana kita juga, bukan hanya sekedar dia tahu ini baik, ini buruk. Bukan sekedar ini baik, ini buruk. Akan tapi bagaimana dia memahami konsekuensi setiap kebaikan dan keburukan. Jangan sampai pun melakukan sebuah keburukan dengan alasan niat saya baik. Niat saya baik. Niat saya baik sekali sebenarnya. Allah. Maka kita lihat contoh misalnya. Kadang pesan yang sudah sampai itu belum tentu dibaca dan dipahami. Atau barang yang sudah kita kirim diterima oleh penerima barang itu belum tentu dibuka dan dia memegang atau menggunakan barang tersebut. Orang kirim barang hari melalui pengiriman kilat dan sebagainya. Dan terima udah sampai informasi kita sudah diterima. Tapi apakah barang sudah terima itu sudah dibukanya, sudah dipakainya, sudah dimanfaatkannya atau tidak? Belum tentu. Kadang ada barang yang kita kirim berupa makanan, ujung-ujungnya sudah basi. Sampai. Seperti kita komunikasi melalui HP hari, kita kirim WA, terkirim. Yang kita lihat sudah tercontek, tidak diterima. Kadang belum tentu terbaca. Atau sudah terbaca, belum tentu dia memahami apa yang dia baca. Terbaca, coba. Begitu juga kita dengan anak-anak kita hari ini. Kadang pesan itu sudah sampai kepada dia. Apakah sudah sampai pesan? Ada enggak yang berikan perubahan atau sesuatu yang pesan yang diterima itu benar-benar sebagaimana harapan kita? Setelah dia terima pesan, maka ada begini atau tidak? Ini bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar bicara kali lembegah. Dan sudah saya sampaikan. Berapa kali? Kali lembegah pada kedua kali sudah. Tidak. Tugas kita setelah kita pesan, apa yang kita lihat perubahan pada anak kita. Begitu juga dengan pendidikan. Bapak Ibu sudah menerangkan anak ke mata kuliah. Udah belajar, ada betul-betul belajar, ada setengah tidur, setengah belajar, ada banyak mainnya, belajarnya sedikit. Ada. Bapak Ibu lihat tidak perubahannya. Lihat perubahan. Nah, ini penting. Saya ada mendapatkan sejumlah kasus orang tua kadang bukan melihat perubahan dari sisi dari anak sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, bahkan lebih kepada anak draw warna je terpuna, Kalau dia bilang begitu, berarti sejak awal dimasukkan anak ke mata, dia nggak pernah tahu tentang anaknya. Dan dia tidak pernah periksa apa sih yang pesan sudah sampai kepada anak yang melalui ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya. Dari sebelumnya tidak bisa mengenal huruf Arab, tidak bisa tulis, sekarang sudah bisa tulis huruf Arab. Maka ketika ujian kan soalnya pakai bahasa Arab dan jawabannya pakai bahasa Arab. Contoh ada di semasa saya ada contoh. Jadi saya ngajar ilmu hadis. Ini anak dulu ketika masuk kemari nggak bisa dia tulis,
Bukankah ini di antara perubahan dia sudah bisa dari tidak bisa sudah bisa? Ada juga orang tua kan tidak melihat ke arah sana. Ini baru satu, belum sisi yang lain. Yang kedua, dilihat belajar itu hanya adalah muatan-muatan dalam materi aja. Tidak pernah dilihat anak di sini diajarkan sholat, diajarkan mereka tanggung jawab sedikit-sedikit dan berapa hal, diajarkan mereka untuk menjaga banyak hal lainnya. Kadang nggak dilihat itu. Maka pertanyaannya, kira-kira kedekatan apa yang dibangun di rumah itu ketika libur dia bisa? Karena sejumlah kejadian itu baliknya setelah libur pulang, oh anak saya nggak bisa apa, dan seterusnya. Berarti ada pesan-pesan tidak sampai. Ada pesan-pesan tidak sampai dari anak orang tua, atau orang tua tidak pernah melihat apa saja yang telah diharapkan dididik oleh mahat kepada anaknya, dan orang tua nggak pernah tahu. Maka hari ini yang kita usahakan bukan hanya sekedar sampai pesan, tapi kita ada nggak perubahan setelah sampai pesan tersebut. Dia paham nggak dengan pesan itu? Misalnya kita larang dia pada sebuah keburukan, maka dia menjauh dari keburukan itu. Kita bilang anak jangan merokok, anak jangan merokok. Ini di antara kasus baru-baru ini berapa kasus merokok saya? Merokok, jangan bukan aja merokok. Ini kita sangat aib sekali sebenarnya. Anak merokok. Dan lebih dahsyat lagi ketika liburan, dia foto depan rokok itu, dia naikkan ke Facebook, Instagram, foto dia. Sekarang mau tanya, itu selama liburan, kayak mana kedekatan antara anak dan orang tua? Yang lebih dahsyat ketika ingatkan kita sampaikan ke orang tua memarahi guru. Pertanyaannya, apa diharapkan dari pendidikan ilmiah? Saya bukan cerita di pesantren lain ya, cerita bukan di sini. Biar tepat sasaran. Nah ini maksudnya kita sampaikan merokok itu buruk, tidak bagus, dan sebagainya. Sampai pesan itu mereka dengar. Tapi apakah setelah dia mendengar itu buruk, dia menjauh daripada keburukan atau tidak? Apakah dia menjauh daripada keburukan atau tidak? Kita lihat iklan rokok itu kan ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri. Orang tahu itu buruk. Tapi apakah orang itu akan jauh daripada keburukan rokok itu? Jadi kembali bagaimana dia memahami sebuah pesan yang disampaikan dari iklan rokok itu. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman berikutnya ada, maka bagaimana dengan masalah iman kita sampaikan kepada anak, masalah takwa, masalah agama, pesan Allah, pesan Rasulnya, ya? Mereka sampaikan, mereka itu dengar, tapi hal itu tidak mereka lakukan. Maka tidak sedikit hal ini diantaranya karena disebabkan kita hanya pengetahuan, tapi tidak pernah berani menegur anak jika satu salah, jangan. Dan jika benar, udah lakukan. Kebanyakan kadang kita orang tua alami dalam kehidupan mendidik anak-anak dari pesantren itu ketika anak melakukan kesalahan, orang tua mengatakan begini, Allah Ustaz, itu puluh pegang, kayak terpuji, lebih aja tipu, lebih dia tahu dibandingkan saya. Ini tidak boleh bertanya. Ini sama-sama kita sudah tahu. Maka semua kita walaupun sudah tahu diingatkan, disuruh ingatkan. Inilah agama kita, nasihat mengingatkan. Tidak boleh lagi di antara kita orang tua, ketika anak kita di rumah dia melakukan kesalahan, kita bilang untuk apa lagi kita kasih tahu? Dia kan sudah tahu. Rupanya saya dapatkan di antara masalah di situ. Dia sudah tahu. Sudah belajar. Sudah belajar? Tidak. Walaupun dia sudah tahu, kita ingatkan lagi. Maka tadi saya sampaikan kepada anak-anak semua,
orang tua kalian dan orang di kampung kita ketika kita pulang nggak tanya nilai kita, nggak tanya, dilihat agak ada nggak beda antara anak kita yang di ma'had, di dayah, di pesantren dengan anak yang nggak pernah pergi dayah, nggak pernah pergi pesantren. Itu saya sudah cukup, Bapak Ibu ya. Maka tadi saya tekankan kepada mereka salat Al-Quran, salat Al-Quran, dan ajak dia langsung kebaikan-kebaikan lain. Tapi kalau pulang anak lepas ini kunci motor, ini HP kamu, nyan nak cerita dia. Ayo kena apa je nampak. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir pesan yang perlu saya sampaikan, jadi amanah dari bidang pengasuhan, asalnya amanah dari ma'had adalah mohon orang tua yang pertama nanti membalikkan anaknya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Memang enggak ramai yang begitu, beberapa orang. Mohon ya segera bertobat. Karena mengganggu hati-hati wali santri yang lain. Kita yang enggak enak ketika dengar komplain wali yang lain terhadap orang-orang itu aja. Tolong Bapak Ibu, karena biasa kalau pas sebelum libur itu pas penjemputan, misal hari ini mulai penjemputan, itu Sabtu udah minta izin. Maka saya tuh ketika diumumkan itu, terus ini pasti setelah diumumkan datang, betul. Liburnya pada hari Selasa, itu setelah diumumkan hari Jumat, besoknya langsung datang. Makanya saya bilang bagusnya besok libur malam kita umumkan. Jino mana kejadian, bapak mana kejadian, dan barusan bukan satu dua orang. Alasannya Masya Allah, Masya Allah. Ada yang anaknya dua, alasan jemput yang pertama yang satu, alasan yang satu, alasannya begini-begini. Allah sekalian adalah adiknya. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya saya harus sampaikan. Memang bab menyampaikan yang nggak enak saya, ya nggak apa-apa lah. Bagian di ma'had ini sehingga ada orang yang getol tanya, siapa Ustaz sekalian? Apa peran dia? Inilah saya Bapak Ibu. Foto. Mau selfie saya izinkan. Saya memang kena jadwal parentingnya pas mau pulang, memang kayak gini. Allah. Ya. Itu pas balik juga, kejadiannya juga sama. Kalau pas jemput, insya Allah kita akan balik tepat waktu. Nanti pas balik terlambat 2 hari, qadarullah Ustaz. Biar bohongnya kesan syar'i gitu loh. Ketika jemput insya Allah, ketika balik qadarullah. Biar nampak nyunnah, nampak sunnahnya begitu. Insya Allah sama qadarullah. Allah. Jadi ini alhamdulillah sudah ditulis itu pakai warna merah, dilarang berkunjung daripada waktu yang kedua. Pesannya apa? Udah. Selain hari itu ditekankan lagi lah. Selain hari itu, lo belum pegang. Karena peraturan nih, kamu aja buka sama-sama. Tapi buka lalu. Selain hari itu juga, tolong jangan datang. Jangan datang. Ya. Insya Allah
Mudah-mudahan sama-sama anak kita nanti kita bisa mengambil mendapatkan hasil yang sepuasnya. Kita berharap semua anak kita anak saleh, tapi jangan caranya yang salah. Kalau kita mengharapkan jadi anak saleh tapi dengan cara yang salah, itu berat, nggak akan susah. Nah, bagaimana ciri anak saleh? Orang beriman di hidup di akhir zaman memang berapa? Anak saleh itu adalah anak yang sportif, semangat dalam kebaikan, ya enggak? Dan dia pun semangat aktif dalam mencegah kemungkaran dan keburukan. Iman itu terbukti, terlihat dalam aktivitas hariannya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yusari'una fil khairat. Ya. Wa ulaika minas shalihin. Itu anak saleh. Itu anak saleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi saya ingin mengambil kesimpulan yang pertama adalah mari kita membedakan antara berbicara dengan anak dengan sekedar bicara, dengan pembicaraan yang memberikan pesan-pesan dan wasiat-wasiat, namanya itu melekam pada anak kita. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya, berpesan orang sebanyak. Karena anak bapak ibu juga anak kami. Maka Imam Al-Ghazali beliau punya kitab judulnya apa? Ayyuhal walad. Kalau orang tak pernah baca kitab itu, kiranya ayyuhal walad itu anak laki khususnya Imam Nawawi, anak biologis Imam Al-Ghazali, bukan. Itu ayyuhal walad itu, boleh cerita sedikit ya? Ayyuhal walad itu, kalau bahasa kita wahai anakku, itu adalah tulisan itu muncul, jawaban dari Imam Ghazali muncul karena pertanyaan salah seorang muridnya, yang mana murid ini telah belajar sama beliau lebih 30 tahun. 30 tahun. Maka dia minta kepada Imam Ghazali rahimahullah, "Oh Imam, saya telah belajar bersama Anda sekian lama dan sekian banyak ilmu." Dia minta sebuah pesan, nasihat yang kira-kira banyaknya itu mana yang kira-kira menyelamatkan dia, yang akan menyelamatkan dia daripada azab Allah, murka Allah, dapat bahagia dunia dan akhirat. Maka disitulah Imam Al-Ghazali berkata, ayyuhal walad, wahai anakku, anak didik. Belum tulis. Beliau katakan antara kalimatnya di kitab itu, dengan ilmu saja tidak akan menyelamatkan kamu. Dengan ilmu saja anak itu tidak ada jaminan bisa menyelamatkan kamu, tidak menyelamatkan. Tapi hanya dengan ilmu dan amallah yang akan bisa menyelamatkan kamu. Ilmu dan amal tanpa keikhlasan pun karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menyelamatkan. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menjadi orang tua yang sabar. Dan jika ada masalah di ma'had antara anak, ya, maka marilah komunikasi lebih baik dengan guru-guru. Percayalah apa yang disampaikan guru kepada anak kita. Ya, jangan sampai guru berniat baik menyampaikan begini perkembangan anak Bapak Ibu, kali ini ada sedikit kesalahan, ada sedikit masalah, mari kita selesaikan. Jangan sok kata saya lebih tahu tentang anak saya. Kalau lebih tahu ajarin sendiri di rumah. Ya, ajarin sendiri di rumah. Jangan kita sok akhirnya anak nggak berkah di sini. Saya tidaklah melihat anak yang demikian mereka dia memahamkan kepada guru. Ketika sekali saja orang tua berani berkata macam-macam di depan anak pada guru-gurunya, maka anak itu tidak memahami. Tidak sedikit yang dulu anaknya saleh baik akhirnya jadi anak yang terbelakang akhlaknya dan seterusnya. Wallahu a'lam.
hanya doa yang kita ucapkan. Saya ingin memesankan Bapak Ibu semua banyak-banyaklah berdoa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang kedua, banyaklah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini ada doa zikir bagi ibu petang. Ya, ulama mengatakan ketika kamu sudah bingung tak tahu doa apa, banyak kali doa. Banyak kan? Udah banyak-banyak minta. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Minta sama Allah untuk selesaikan urusan kita. Jangan kita dibiarkan pada diri kita. Minta semua urusan Allah yang Allah yang selesaikan. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan bimbing kita. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya menyampaikan apa ada yang perlu saya sampaikan. Kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa juga kepada dosa. Ya, mudah-mudahan anak tadi sudah terima pesan yang sama, tugas-tugas di rumah. Ini kita juga bersama. Ya, sekian. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, dan kami hanya bisa mendoakan Bapak Ibu pulang ke rumah selamat, dan keadaan sehat walafiat. Silakan berliburan bersama anak-anak dan saling menasihati di rumah. Dan ketika ada anak sakit di rumah, dengar saja. Saya juga begitu. Belum pernah luar gerah dah, JP lundang itu. Ikut ada, Abi kenapa minum begini? Kalau kita pakai umur, katu halo, katu lo, Abi kan begitu. Oh ya. Tadi kan Abi kan haus tadi, ingat sanggup lagi. Benar aja, selesai urusan. Oh ya, tapi Abi jangan selesai kayak gitu. Tadi kan ada mah. Entah pernah pian orang kau, yang baik kan? Ini dengan dah, kan bagi. Kamalim kah, anak puja. Bukan kerja buat kamalim ni. Kadang kita ngaji salah, itu kan? Bukan gitu, itu kalkalah, memang ada kalkalah. Oh ya, gitu ya. Kami dah belajarin anak. Ya, apalagi biasa ya, semangat anak baru belajar begitu. Salah itu mama baca yang betul. Dengar aja. Oh, baik. Makasih banyak. Itulah mama suka kali, bapak suka kali. Ini bukti betul-betul anak mak belajar. Ya. Di ujung-ujung ada belanja apa sekitar. Kasih. Hilang tak yang balik alami itu. Tinggal lomba kota. Abi ada cara jam 2. Oh ya. Ini dawang sikit. Nampak jatah lucu je lah jatah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Zakaria Yahya yang telah menyampaikan materi parenting pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, informasi dan arahan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Unsuddin. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengumuman sebentar saja. Alhamdulillah kita mulai libur dari hari ini sampai seperti yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin, sampai hari Kamis ya, tanggal 23, tanggal 22, 23 pengantaran. Itu masih seperti itu sampai hari ini. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, insya Allah kita akan konfirmasikan lagi kepada ayah bunda semuanya. Dan nanti kita ini sebenarnya baru siap ujian. Kita sebelumnya dijadwalkan liburnya kan tanggal 18 sekalian dengan segi lapor ya. Tapi karena liburnya mendadak ada edaran dari pemerintah yang harus libur lebih cepat, jadi guru-guru belum bisa menyelesaikan semua lapornya dan belum kita print. Jadi pembagian lapornya nanti setelah santri kembali ke Ma'had. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.
Oh ya, jadi kita sudah membuka penerimaan santri baru. Sama juga kita sebenarnya ingin menitipkan brosur ke ayah bunda semuanya untuk disebarkan di tempat masing-masing. Nah, tapi dari luar target kita karena liburnya dipercepat sehingga brosurnya belum siap. Jadi mungkin kami mohon bantuan ayah bunda semuanya, mungkin secara lisan dulu atau secara dari WA dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan menyiapkan brosurnya ketika ayah bunda mengembalikan santri ke sini. Kami ucapkan selamat berlibur. Semoga waktu kita di rumah ini berkah bersama kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada